Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murojaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada kitab Mawaqidus Shalah, kumpulan bab hadis tentang waktu-waktu sholat. Kita masih berada dalam bab tidur sebelum pelaksanaan sholat isya yang tidak makruh. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan hadisnya yang kemarin, hadis yang nomor 2. Bahwa kata Ibnu Umar, pernah Rasulullah pada suatu malam itu sibuk. Lalu beliau menunda sholat isya sampai kami tertidur di masjid. Tertidurnya lelap di masjid. Kemudian bangun. Ketika bangun Rasulullah masih belum juga memulai sholat. Kemudian kami tidur lagi. Lelap juga. Setelah lama tidur kami bangun lagi. Ini bangun yang kedua kali berarti. Kata Ibnu Umar. Tsumma kharaja. Kemudian Rasulullah tsumma kharaja, kemudian keluar alaina atas kami, kepada kami an-nabiyyu nabi. Ini berarti setelah bangun terus nunggu barulah Rasulullah keluar dari rumahnya menemui para sahabat.
Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, laisa, tidak ada ahadun, seorang pun, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, yang taziru, yang menunggu, as-salata, salat, ghairakum, selain kamu. Laisa ahadun min ahlil ardi yantaziru as-salata ghairakum. Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat ini selain kamu. Ini ucapan menunjuk keistimewaan orang-orang yang saat itu menunggu sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun menunggunya sambil ketiduran, menunggunya sambil tidur karena mengantuk. Kemudian ada yang bertanya, apakah mereka sholat dulu, wudhu dulu sholatnya dari tidur ini gitu, atau langsung sholat? Nah, di sini para ulama itu terkait tidur. Nih pendapat para ulama terkait tidur. Pertama, ini karena kita lompat bab itu ya, bab wudhu ya. Tidur. Pertama, membatalkan wudhu secara mutlak. Membatalkan wudhu secara mutlak. Tahu nggak secara mutlak tuh maksudnya gimana? Apakah tidurnya berbaring ataupun duduk? Ataukah tidurnya berat atau ringan? Tidur ringan. Semuanya membatalkan wudhu. Tidur duduk batal wudhu, tidur berbaring batal wudhu, tidur berat, lelap, lelap ya, berat maksudnya lelap, batal wudhu, tidur ringan juga batal wudhu. Ringan itu bisa sebentar gitu, wudhunya sekerjep ya, batal. Itu namanya secara mutlak. Membatalkan wudhu secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Ini pendapat kedua nih. Mau tidurnya berbaring, mau tidurnya duduk, mau tidurnya lelap, mau tidurnya ringan, itu semuanya tidak membatalkan wudhu. Ada tuh pendapat ulama begini ya. Nah, 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 nah.
Ulama yang mengatakan wudhu tidak membatalkan, wudhu tidak membatalkan. Tidur. Masa wudhu tidak membatalkan tidur? Tidur tidak membatalkan wudhu, itu dalilnya hadis ini. Rasulullah tidak nyuruh wudhu tuh di sini kepada yang tidur itu, langsung sholat saja. Ya, hadis yang sedang kita bahas di sini menjadi dalil bahwa tidur itu walaupun lelap dan walaupun tidak duduk tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Kira-kira mau diamalin gak yang ini nih, hadis hadis ini? Ya. Yang ketiga nih saya sebutin tiga. Membatalkan wudhu apabila tidak duduk. Keempat, membatalkan wudhu apabila lelap. Biasanya yang mana? Pendapat mana biasanya yang dipakai? Ya, nomor tiga ya. Membatalkan wudhu apabila tidak duduk. Biasanya yang ini ya. Semuanya ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita bahas yang nomor dua aja ini ya. Karena hadisnya lagi berkenaan di sini. Hadisnya lagi kita bahas ya. Jadi untuk pagi ini dalilnya yang ini ya, yang tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Baru tahu kan kalau ada pendapat ini? Wah, langsung menghilang nih. Waduh, jangan nggak ke save nih. Oke. Oh iya, nggak ke save. Nah, baik. Jadi kalau beda pendapat itu bukan bertengkar tapi fahami sehingga ada keragaman. Yang jelas di sini Rasulullah menunda sholat sampai para sahabat termasuk Ibnu Umar itu tidur di masjid karena mengantuk. Tidurnya lelap. Kemudian bangun, lama nunggu Rasulullah belum keluar juga, tidur lagi, lelap lagi. Kemudian bangun lagi, nunggu, baru Rasulullah datang. Kemudian eh, kemudian sholat. Dan Rasulullah tidak memerintahkan yang tertidur pulas itu untuk wudhu. Nah itu jadi dalil. Kayaknya kuat nih dalilnya. Kayaknya kuat nih dalilnya. Sama-sama kuat dalilnya. Kira-kira bagi yang mengatakan bahwa wudhu itu membatalkan wudhu jika tidak duduk. Berarti gini, hadis ini ditakwil, tahu nggak ditakwil? Dibelokin maknanya, dibelokin. Mungkin, nah pakainya begitu tuh. Mungkin pada saat itu para sahabat tidurnya duduk.
Nah, gitu pakai gitu tuh. Ya, caranya biar pendapat yang ketiga ini punya dalil, maka dibuat takwil namanya mungkin gitu. Mungkin. Ya kan harus bilang mungkin karena kalau lihat hadisnya mah memang nggak wudhu dan tidurnya itu lelap, nggak duduk ya. Mungkin tidurnya lelap tetapi duduk ya. Itu dalil cara ngeles ya, cara ngeles agar pendapat yang ketiga ini bisa tetap kuat. Untuk pendapat yang keempat, mungkin memang tidurnya lama tapi tidak lelap. Untuk gitu ya. Itu biasanya para ulama suka begitu. Ya, kalau ada hadis yang membatalkan pendapatnya maka hadis tersebut ditakwil ya, ditakwil sehingga tidak bertentangan. Ada lagi Bu Eryani, duduk nyandar di dinding. Nah, itu udah takwil lagi. Ya. Namun walaupun takwil biasanya ada argumen-argumen. Tetapi di sini saya tidak menyebutkan argumen-argumennya ya, karena kita sedang berhadapan dengan hadis ini yang secara jelas dan tanpa takwil para sahabat itu memang tidak wudhu walaupun tidurnya lelap dan walaupun tidurnya ada ya kemungkinan sih ada yang duduk, ada yang berbaring, bermacam-macam ini sebenarnya kemungkinan terjadi ya. Jadi pada waktu itu tidurnya gimana para sahabat? Ya kemungkinan ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang lelap, ada yang gelap gitu ya. Bisa saja begitu kenyataannya mah. Namun apapun yang terjadi dengan tidur para sahabat semuanya nggak ada yang wudhu gitu. Gitu ya. Nggak ada yang diperintahkan wudhu oleh Rasulullah. Sholat saja. Nah, itu jadi dalil ya. Kita lanjut. Wakana ibnu Umar. Wakana dan ada ibnu Umar la yubali tidak memperdulikan aqaddamaha aqaddamaha apakah dia mendahulukan sholat, mendahulukan maksudnya mengerjakannya di awal waktu, menyegerakan, am akharaha atau dia menunda sholat. Sholat maksudnya sholat ini, sholat isya. Idza kana apabila dia ada la yakhsha tidak takut, tidak khawatir, kalau bisa kita tidak takut an yaglibahu dikalahkan an naumu oleh tidur an waktiha dari waktunya sholat. Wakana dan adalah Ibnu Umar yarkudu tidur qoblaha sebelum sholat isya. Jadi pokoknya mah selama tidak khawatir akan kebablasan sampai subuh ya, tidak khawatir akan kebablasan sampai subuh, bebas tuh, terserah mau tidur dulu sebelum pelaksanaan sholat isya atau mau sholat isya dulu. Itu Ibnu Umar ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah sholatnya menunggu di masjid gitu?
atau bukan. Sama. Yang penting tidak khawatir akan kebablasan. Ya, misalnya karena ada yang bantu membangunkan, atau karena memang kebiasaan yang tidak pernah kebablasan. Maka Ibnu Umar tidur tuh sebelum pelaksanaan sholat Isya. Ini bukan orang malas ya ini ya. Bukan orang malas. Kan kebanyakan di kita itu menggeneralisasi. Wah, sholat Isya belakang malas sekali. Enggak tuh. Ada yang malas, ada yang enggak. Ya, menggeneralisasi. Dan ini ilmu bagi yang mau sholat. Ya. Dan yang mengagungkan sholat. Sholat itu betapa penting. Sampai Allah memberikan waktunya begitu longgar. Mengingat pentingnya. Qala Ibnu Jurayjin. Ibnu Jurayj berkata. Ibnu Jurayj yang kemarin itu. Dalam rantai sanad ada Ibnu Jurayj. Qultu aku berkata li Atha'in kepada Atha'. Atha di sini Atha bin Abu Robah. Wa qala dan berkata, Atha berkata. Atha berkata. Ini kita silang aja nomornya ya. Kata Atha, sami'tu aku mendengar Ibnu Abbasin Ibnu Abbas. Yaqulu berkata, Ibnu Abbas berkata. A'tama melarut malamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan pada suatu malam bil isya'i dengan salat isya hatta raqada hingga tidur lelap. Wah, kayaknya ini harus diperbaharui lagi nih. Hingga tertidur lelap an-nasu manusia-manusia, jadi orang-orang tertidur lelap. Wastaiqazu dan mereka bangun. Waraqadu dan mereka tidur lagi. Wastaiqazu dan mereka bangun lagi. Faqama berdiri Umar bin Khattab, Umar bin Khattab faqala as-salata. Kata Umar, as-salata. Salat, kata Umar gitu ya. Qala berkata Atha'un Atha'. Kata Atha bin Abu Rabah. Qala berkata Ibnu Abbasin Ibnu Abbas. Atha bin Abu Rabah ini muridnya Ibnu Abbas. Fakharaja lalu keluar Nabiullahi Nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam ka'anni seakan-akan aku anzuru melihat ilahi kepada beliau al-anak sekarang yaqturu seraya menetes ra'suhu kepala beliau ma'an air, meneteskan air.
Seakan-akan aku melihat pada saat itu Rasulullah kepalanya meneteskan air, basah berarti kepala Rasulullah itu. Tapi ini seakan-akan ya, seakan-akan aku melihat, seakan-akan aku melihat. Jadi tidak benar-benar melihat. Kan gelap, ya, kan gelap. Wadi'an seraya beliau meletakkan yadahu tangan beliau ala rosi ke atas kepala beliau. Jadi gini, gimana? Ini ya. Pakai peci dong. Oh enggak. Kan menetes air dia. Enggak pakai peci berarti Rasulullah. Ya kan? Gini. Nah, gitu. Ada air tetesan airnya. Rasulullah meletakkan. Jadi Rasulullah pas keluar rumah tuh gitu. Rambutnya seperti meneteskan air dan tangan beliau di atas kepala. Ya, gini. Ya. Nggak pakai peci pada waktu itu Rasulullah ya. Nggak pakai peci. Sampai kelihatan rambutnya seperti menetes air. Ya, sampai kelihatan rambutnya. Kalau misalkan pakai sorban gini nggak bakal ada gambaran meneteskan air. Faqala beliau bersabda, laula an asyukko ala ummati. Sekiranya aku tidak akan memberatkan ala ummati atas umatku la amartuhum, niscaya aku akan memerintahkan mereka an yusalluha, agar mereka mengerjakan sholat Isya. Aisyah ya. Hakaza, seperti ini. Maksudnya selarut ini. Sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka semua mengerjakan sholat Isya itu selarut ini. Berarti di sini Rasulullah itu sangat menyukai sholat Isya itu dilarutkan, dilarut malamkan. Dia menyukai, tapi Rasul tidak perintahkan karena khawatir jadi memberatkan itu. Ya, jadi memberatkan kalau pelaksanaan sholat Isya dilarut malamkan. Tidak Rasulullah perintahkan. Maka jadilah melarutkan sholat Isya itu tidak wajib ya, tapi memang utama bagi yang mana? Bagi yang sanggup. Kalau yang nggak sanggup berarti utama di awal ya. Bagi yang sanggup, misalkan kalau ibu-ibu di sini biasanya karena ahli tahajud ya, jadinya sanggup kayaknya nih mah. Ya, ahli tahajud. Ahli tahajud insya Allah sanggup ya. Tidur dulu ya, tidur dulu gitu, tidur dulu nanti malam bangun. Jadinya eh, habis sholat isya tahajud. Ya. Jadi kata Rasulullah, sekiranya aku tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka semua untuk mengerjakan sholat isya itu selarut ini. Ya, jadi kayak qiyamul lail jadinya ya. Kan udah pada tidur tuh. Qiyamul lail pada sholat isya ya. Kemudian kata Allah, lanjut saja esok. Kemudian kata Allah, lanjut esok insya Allah ya. Memang pasti panjang soalnya nih. Dan dulu titik, tapi sudah bisa diambil kesimpulan.
tentang tidur sebelum pelaksanaan sholat isya yang tidak makruh yang seperti ini, ya. Dan juga di sini jadi dalil kalau mampu untuk konsisten dan tidak memberatkan gitu ya, maka utamanya sholat isya itu ditunda. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama juga, namun Imam Al-Bukhari condong ke sini, ya, karena melihat dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya Rasulullah menyukai penundaan sholat isya. Tapi karena takut memberatkan, Rasulullah seringnya tidak menunda, seringnya karena takut memberatkan. Ini tentu bagi yang berjamaah nih berat karena harus nunggu itu, ya, nunggu lagi, ketiduran lagi, bangun lagi, gitu ya. Seperti itu. Ini sudah menjadi bisa diambil dalil walaupun belum selesai hadisnya, karena setelah kalimat ini, ya, ada hal yang menarik yang digali oleh Atha bin Abu Robah dari Ibnu Abbas ketika terjadi pelaksanaan sholat isya di larut malam kan itu. Apa itu? Besok saja insya Allah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.